Tidak ada hasil tanpa usaha. Teman-teman remaja pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca sabda Tuhan kemudian merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami akan membaca dan juga merenungkan sabda-Mu. Mari Engkau menolong kami semua sehingga kami dimampukan untuk menjadi pendengar firman yang baik. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging. Kami berdoa. Amin. Teman-teman dan remaja pemuda, mari kita persiapkan kitab suci kita. Kita akan membaca dari Yosua 17 ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Yang demikian. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manase, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkannya dan yang memperhatikannya. Haleluya. Teman-teman pemuda dan remaja yang saya kasih dan juga dikasihi oleh Tuhan, kitab Yosua ini menceritakan perjuangan bangsa Israel di dalam mereka meraih masa depan mereka. Dalam hal ini adalah di dalam mereka memperjuangkan untuk mendapatkan tanah Kanaan, tanah terjanji, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk mereka miliki sejak dari nenek moyang mereka. Perikop yang kita baca tadi itu menjadi bagian akhir dari perjuangan mereka. Dan di sana kita bisa melihat bangsa Israel mulai bisa menikmati hasil yang manis dari perjuangan mereka. Tanah Kanaan mulai dibagi-bagikan oleh Yosua kepada suku-suku Israel. Nah, secara khusus perikop kita menceritakan ketika Yosua itu membagikan kepada Bani Yusuf. Nah, ketika itu Bani Yusuf mereka komplain, mereka protes kepada Yosua. Kenapa kok kami hanya mendapatkan satu bagian tanah saja? Ini tidak cukup bagi kami. Nah teman-teman, sepertinya Bani Yusuf ini protes karena mereka baru mendapatkan separuh atau sebagian tanah yang dijanjikan kepada mereka. Yang sebagian lagi belum mereka dapatkan. Kenapa? Karena yang sebagian lagi masih diduduki oleh orang Kanaan. Nah karena itulah kemudian menanggapi protes, menanggapi keluhan dari Bani Yusuf ini, Yosua mengatakan kepada mereka, kalau tanah yang engkau miliki sekarang ini masih kurang, maka pergilah, berjuanglah. Tanah yang semestinya menjadi bagianmu yang belum engkau rebut itu, rebutlah kembali. Nah ketika itu, Bani Yusuf mengatakan begini, tetapi orang-orang Kanaan mereka memiliki kereta besi. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga saya kasih, di sana kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menjanjikan tanah kepada Bani Yusuf. Separuh sudah mereka miliki, separuh masih mereka harus perjuangkan. Ketika mereka protes kepada Tuhan, Yosua mengatakan yang sebagian itu, usahakanlah, engkau berjuanglah untuk mendapatkan itu. Nah tetapi kita bisa melihat ketika itu sepertinya Bani Yusuf dalam tanda kutip mereka enggan untuk mengusahakan lagi. Mereka enggan untuk berjuang lagi dengan alasan mereka. Saat itu alasan yang diungkapkan adalah karena mereka takut. Karena orang yang mendiami tanah itu,
Mereka punya kereta besi. Nah, menanggapi hal ini, kemudian Yosua mengatakan kepada mereka, bukankah kamu ini bangsa yang besar? Apalagi Tuhan sudah menjanjikan tanah itu kepadamu. Kalau kamu berusaha, kalau kamu mau berupaya dengan sungguh-sungguh, maka tanah itu akan diberikan Tuhan kepadamu. Nah, tetapi sepertinya teman-teman yang saya kasih dan juga dikasih oleh Tuhan, Bani Yusuf ketika itu enggan dalam tanda kutip untuk kembali berjuang. Jadi sayang sekali karena tanah yang sebenarnya sudah dijanjikan Tuhan kepada Bani Yusuf tidak mereka dapatkan seutuhnya. Dan itu bukan karena Tuhan ingkar janji, tetapi karena Bani Yusuf ketika itu dalam tanda kutip enggan untuk memperjuangkannya. Nah, teman-teman yang saya kasih dan juga dikasih oleh Tuhan, nah ini menjadi permenungan yang menarik bagi kita. Karena kita juga meyakini ada banyak hal baik, ada banyak hal indah yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan seringkali tanpa kita sadar, hal-hal baik, hal-hal indah itu kadang kita lewatkan, tidak bisa kita dapatkan. Karena kita tidak sungguh-sungguh di dalam mengupayakannya, kita juga tidak sungguh-sungguh di dalam mengusahakannya. Nah, mari kita belajar dari kisah Bani Yusuf ini. Ada banyak hal baik, ada banyak hal indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan itu diberikan kepada kita. Karena itu mari kita juga berupaya, kita berusaha, kita lakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Berhenti untuk mencari alasan, berhenti untuk menunda-nunda, teruslah berusaha, mari lakukan yang terbaik, dan sisanya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya. Tidak ada hasil tanpa usaha. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, pemuda dan remaja yang saya kasih dan dikasih oleh Tuhan, mari saat ini kita berdoa. Bapa Surgawi, kami meyakini, kami mengimani ada banyak hal baik, ada banyak hal indah yang sudah Tuhan sediakan, Tuhan rancangkan bagi kami. Tetapi seringkali ya Tuhan, itu tidak bisa kami nikmati, itu tidak bisa kami rasakan karena kadang kami tidak menyadarinya, karena kami juga kadang tidak mengusahakannya, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu ya Allah, mari Engkau menolong kami, sehingga kami semua dimampukan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kami melakukan usaha yang maksimal, yang terbaik. Kami juga tidak gampang untuk menyerah. Kami juga tidak menunda-nunda apa yang bisa kami kerjakan. Kami juga tidak menjadi malas, tetapi kami bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang bisa untuk kami lakukan. Mari Bapak Engkau menolong kami semua, sehingga kami bisa bertanggung jawab dengan kehidupan kami, sehingga kami bisa merasakan banyak hal baik, hal indah yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami, Penebus kami berdoa. Amin.